Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Novan Rimohen dan teman saya Stephen Hura akan menjelaskan eh, cara menganalisis data dari software SPSS. Yang pertama kita akan menguji validitasnya dari data yang kita sudah siapkan. Langkah-langkahnya bisa dijelaskan oleh teman saya Stephen Hura. Yang pertama, pencet analis untuk uji validitas. Langsung correlate, pivot, ya, katanya pindah ke kanan semuanya. Di blok aja ya, oke. Semua. Pindah ke kanan. Ya, langsung oke. Ya, datanya seperti ini, nilainya seperti ini, nilainya validitasnya lebih dari R tabel 0,197. Jadi nilai R hitungnya semua lebih dari R tabel 0,97. Ya, bisa dilihat dari tabel di atas lebih. Ya, oke, lanjut Valid ke ya. yang kedua. Berarti valid ya. Ya, valid semuanya. Untuk yang kedua, kembali lagi ke data view, uji reliabilitas. Analis, scale, langsung reliability analis. Ya, di blok semua tanpa total. Total. Oke. Dipindah ke kanan. Oke. Oke ya, oke, sorry. Ya, jadi nilai reliability statistik romba alpanya di sini ada kita 0,971. Nanti rata-ratanya lebih besar dari 0,60, berarti dikatakan valid. Lanjut untuk reliable. Jadi hasilnya reliable ya. Oke. Lalu balik ke data view. Ya, data view lagi. Kita uji data statistika deskriptif. Pertama analis. Hapus dulu ya pertama ya. Analis. Ya, dipilih dulu semuanya. Satu ya. Desain total. Ya, langsung analis. Diubah X1 X2 jadi Y dan labelnya diubah menjadi literasi keuangan, gaya hidup, dan perilaku pengolahan keuangan. Kembali lagi ke data view, analis, deskriptif statistik, deskriptif, pindah semuanya tiga-tiganya ke sebelah kanan. Ya, oke. Oke, langsung oke. Jadi ini untuk datanya. Ada untuk gaya hidup minimumnya 8, maksimumnya 24, dan minimumnya 16,91. Jadi standar deviasinya ternyata mean variabel X1 adalah 15,52 dengan standar deviasi 5,219, menunjukkan responden umumnya memberikan nilai tinggi. Rata-rata untuk variabel X2 adalah 16,91 dengan standar deviasi 4957, menunjukkan responden umumnya memberikan nilai tinggi. Rata-rata untuk variabel Y adalah 15,67 dengan standar deviasi 4,870, menunjukkan responden umumnya memberikan nilai tinggi. Dan selanjutnya kembali lagi ke data view. Oke, sebentar. Untuk uji asumsi klasik. Saya akan jelasin ya. Uji asumsi adalah uji persyaratan yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih lanjut terhadap data yang telah dikumpulkan. Pengujian asumsi klasik ini bertujuan agar dapat menghasilkan model regresi yang memenuhi kriteria BLUE, Best Linear Unbiased Estimator. Sebelum melakukan analisis regresi, beberapa uji
Asumsi klasik perlu dilakukan untuk memastikan data memenuhi syarat-syarat dasar dari model regresi linear, yaitu kita akan menguji uji normalitas. Uji normalitas kita bisa pencet analyze, terus ya ini nih regis kembali bawah atasnya lagi ya linear oke. Ya. Yang literasi keuangan dan gaya hidup masuk ke independen. Salah coy. Ya. Oke. Ya, itu masuk ke Yang ke dependen. atas. Oke. Lalu statistiknya. Oke. Ya, di checklist ini ya. Linearity diagnostik. Ya, di Lalu close-nya diubah juga ya. Close-nya diubah ya, Bra? Ya. Yang untuk C parent-nya dikasih ke X. Red. Oke. Dan trace-nya dikasih ke Y. Oke. Terus di checklist ya? Ya. Oke. Ya. Save-nya di checklist unstandardized. Lalu ketik continue ya. So oke. Ya, ya. Oke, Bra. Ya, continue. Oke, ini jadinya. Ini adalah bentuk histogramnya. Dilihat dari chart histogram ini menghasilkan bentuk kurva menggunung, maka dapat dikatakan bahwa pola terdistribusikan dengan normal. Lalu kita lihat chart plotnya. Di sini menghasilkan garis diagonal, maka dikatakan bahwa pola terdistribusi dengan normal. Lalu selanjutnya kita akan uji n-part test atau normal. Kita balik ke data view, analyze, tadi Pak. Non parametric test. Dikasih dialog. Yeah. One sample K2S. Terus ininya. Ya, dipindah ke kanan. Cek. Untuk extract-nya. Executive checklist ya. Ya, extract. Lagi. Oke. Lalu ini jadi berdasarkan tabel ini nilai asimsik adalah 0,02. Karena nilai ini lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, kita menolak hipotesis 0 yang menyatakan bahwa distribusi residual adalah normal. Dengan kata lain, data residual tidak terdistribusi secara normal. Ringkasnya, karena nilai p-value lebih kecil dari 0,05, jadi data residual tidak mengikuti distribusi normal. Lalu kita akan mengecek uji multikoliniaritas. Balik ke balik ya. Oke, data view ya. Lalu analyze. Linear. Terus satu dulu ya. Satu. Itu gaya hidup dikeluarin dulu. Gaya hidup diri. Ya. Ya, masuk aja.
Oh, ini pindahin dulu, Itu kan di dimatiin bawah. plots-nya. Ini Itu masih belum. dibalikin. Oh, belum ini ya. Oke. Save-nya juga Ya. dimatiin. Lalu di oke. Ya. Enggak. Yang koefisien. Koefisien, Wak. Bawahnya lagi, Wak. Iya, itu. Sebentar. Di sini. Enggak. Di sini, sini. Iya, iya, yang atas iya, iya. Yang atas iya, Jadi iya. kesimpulannya dari databel ini ada nilai konstanta 1,433, 0,490, 0,417, standar errornya segini, betanya segini, T-nya segini, signya segini, toleransi segini, dan VIF-nya segini. Kesimpulannya, nilai toleransi untuk literasi keuangan dan gaya hidup adalah 0,183 dan nilai VIF varian inflation factor untuk keduanya adalah 5,458. Nilai VIF lebih besar dari 5 menunjukkan adanya multikolinaritas yang tinggi antara variabel independen yang perlu diperhatikan dalam interpretasi hasil regresi. Singkatnya, pengaruh literasi keuangan dan gaya hidup terhadap perilaku pengelolaan keuangan signifikan. Terdapat indikasi multikolinaritas yang tinggi antara variabel literasi keuangan dan gaya hidup. Yaitu dapat disimpulkan bahwa baik literasi keuangan maupun gaya hidup memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap perilaku pengelolaan keuangan. Tetapi perlu diperhatikan adanya multikolinaritas yang tinggi antara kedua variabel independen tersebut. Lalu kita akan ngecek di heteros ada sidisitas di jepret sini. Jadi ini ada scatter plot ya, yang menampilkan hubungan antara nilai residual yang distandarisasi dan nilai yang diprediksi distandarisasi dapat digunakan untuk mengevaluasi asumsi homosekresitas dalam regresi linear. Simpulannya dari tabel ini adalah pola penyebarannya acak, penyebaran merata di sekitar garis pada nilai 0. Kita dapat menyimpulkan bahwa tidak terdapat masalah heteros kedasitisitas varian dari residual kontak konstan di seluruh tentang nilai prediksi yang memenuhi asumsi homoskedasitisitas dalam regresi linear. Kesimpulan akhirnya, tidak ada indikasi heteroskedasitisitas dalam model regresi ini, sehingga asumsi homoskedasitisitas terpenuhi. Lalu kita akan berikutnya adalah uji regresi ya dari setiap variabel. Okay. Kita ke analyze, lalu ke linear, regresi sorry, terus ke linear. Ini itu udah dibuat tadi, Wak. Udah semuanya itu. Ini udah ya, oke. Berarti langsung oke aja ya. Ya, oke aja. Ini jadi ini koefisiennya. Ya. X1 terhadap Y. Ujian regresi adalah
dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya, yaitu X1, X2 terhadap Y. Dalam tabel ini, koefisien literasi berjumlah 0,84, koefisien literasi keuangannya, dan nilai T-nya 21,518. Dan nilai signifikan 0,000. Kesimpulan dari tabel ini, literasi keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan. Jadi semakin tinggi literasi keuangan seseorang, semakin baik perilaku pengelolaan keuangannya. Lalu kita akan ngecek X2-nya, yaitu gaya hidup. Kita balik ke data view, analyze, regresi, linear, terus tarik literasi keuangannya, yaitu X1-nya. Terus masukin ke kanan, gaya hidup X2-nya. Lalu oke aja langsung. Ini dia. Koefisiensi gaya hidup 0,83, 883. Ya. Dengan B-nya 0,893. 0,893. Dengan ya, nilai T-nya 20,302. Dengan signifikannya 0,00. Oke. Jadi Kesimpulannya, gaya hidup memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan. Semakin baik gaya seseorang, semakin baik perilaku pengelolaan keuangannya. Ya. oke. Kita baru Berikutnya untuk X1 dan X2 terhadap Y. Oke, kita analyze. Terus ke regresi, linear. Terus dimasukin X1-nya ke kanan. Langsung oke. Oke aja. Lalu kita bisa lihat koefisien dulu ya, baru nanti kita ke ANOVA. X1 dan X2 terhadap Y, kita lihat dari koefisiennya. Ada 1,433 dengan nilai T 8,887. Dan gaya hidup 0,417 dengan nilai T 4,756. Kesimpulannya, literasi keuangan dan gaya hidup keduanya memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan ketika dianalisis secara bersama-sama. Jadi secara keseluruhan, baik literasi keuangan maupun gaya hidup secara individual dan bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap perilaku pengelolaan keuangan. Literasi keuangan memberikan kontribusi pengaruh yang lebih kuat dibandingkan gaya hidup dalam pengelolaan keuangan. Lalu kita bisa cek ANOVA-nya. Ya, regresinya. Oke. Kita baca kesimpulannya aja. Kita bisa lihat di sini. Mean square-nya rata-rata kuadrat yaitu 1007,753 dan rata-rata residualnya 3,429. Ada nilai F dan degrees of freedom di sini ada juga. Kesimpulannya apa? Jadi model regresi yang mencakup variabel gaya hidup dan literasi keuangan secara signifikan mempengaruhi perilaku pengelolaan keuangan. Nilai F yang tinggi dan p-value yang sangat kecil menunjukkan bahwa model ini memberikan penjelasan yang kuat dan signifikan terhadap variasi dalam perilaku pengelolaan keuangan. Lalu berikutnya kita akan mengecek menguji korelasi. Kembali ke data tadi. Analyze, regresi, linear. Ya. Lalu kita tambah
Ya, statistik. Square chain-nya. Ya. Oke. Ya. Continue. Ini langsung oke. Cek. Cek lagi. Tunggu lagi, Pak. Oke. Langsung aja, Pak. Nah, kita bisa lihat. Oke. Udah bisa jelasin. Ya. Untuk nilai R-nya ada 0,926 dan nilai R square-nya 0,858 dan nilai ajus R square-nya 0,855. Jadi untuk kesimpulannya, model regresi yang mencakup variabel gaya hidup dan literasi keuangan sangat kuat dalam menjelaskan perilaku pengelolaan keuangan. Dengan R square yang tinggi dan adjusted R square yang hampir sama tingginya. Nilai korelasi atau R yang kuat dan nilai F yang sangat signifikan menunjukkan bahwa model ini sangat efektif dan signifikan dalam mengerjakan perilaku keuangan. Oke. Ya. Jadi itu Ya. yang bisa kita presentasikan. Sekian dan terima kasih.